Bab 1028. Rutinitas. Dalam kehampaan, pria paruh baya itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu percaya diri, tapi tidak masalah, aku juga ingin melihat kartu trufmu." Saat suara itu jatuh, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Saat jiwa muncul, jiwa Mileye juga tiba-tiba meninggalkan tubuh. Pada saat ini, pria paruh-baya itu tiba-tiba bergegas menuju Mileye dengan membawa tombaknya. Jelas, dia takut Mileye akan mengingkari kata-katanya. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan dia dengan erat memegang pedang Aether di tangannya. Ketika pria paruh-baya itu berjarak sekitar 10 kaki darinya, dia tiba-tiba melompat ke depan pria paruh-baya itu. Dan tepat saat itu, pedang Aether di tangannya telah berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Saat pedang penakluk jiwa muncul, wajah pria paruh-baya itu berubah drastis. Saat ini dia tahu kenapa Mileye memilih bertarung jiwa dengannya. Konspirasi. Meski sudah siap mental, dia tidak menyangka Mileye akan menggunakan pedang penakluk jiwa. Pada saat ini, meskipun pria paruh-baya itu ketakutan di dalam hatinya, dia tidak bisa berhenti karena Mileye sudah mendatanginya. Pria paruh-baya itu meraung dengan keras dan menikam dengan tombak. Tembakan ini adalah pukulan penuhnya. Tembakan ini adalah hidup atau mati. Dan saat ini, pedang Mileye tiba. Bang! Langit di sekeliling bergetar hebat, jiwa yang kuat berosilasi ke sekeliling seperti gelombang air, dan jiwa lelaki paruh-baya itu berhenti di tempatnya, tidak bisa bergerak. Satu pedang penentu jiwa. Pria paruh-baya itu menatap Mileye, dan hendak berbicara ketika pedang penakluk jiwa tiba-tiba menusuk kepalanya. Bang! Jiwa pria paruh-baya itu menghilang tanpa jejak. Mileye bergerak dengan tangan kanannya, dan pedang penakluk jiwa jatuh ke tangannya. Pedang penakluk jiwa bergetar hebat, dan Jiwani berkata dengan penuh semangat, "Majikan muda, suplemen hebat." Mileye tertawa, "Kalau begitu kuatkan dirimu." Jiwani berkata, "Majikan muda, bisakah kamu memiliki lebih banyak jiwa seperti ini?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu ini ya." Jiwani terkikik dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Queen itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Queen memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Mereka tetap saja meremehkan kekuatanmu." Mileye berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, seharusnya tidak mungkin, kan?" Queen tertawa dan berkata, "Mungkin tidak. Apakah kamu tahu di mana pelindung Tao? Yaitu markas mereka." Mileye menggelengkan kepalanya. Queen berkedip, "Beri aku energi ungu, aku akan memberitahumu." Mileye berwajah muram, "Nona Queen, kita adalah teman." Queen berkata dengan lembut, "Diskon 20%. Diskon 20% untukmu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin aku pergi ke sarang pelindung Tao?" Queen tertawa dan berkata, "Bukannya aku ingin kamu pergi, terserah kamu mau pergi atau tidak." Mileye berkata, "Jika aku membawa Aro bersamaku, dapatkah aku menghancurkan pelindung Tao itu?" Queen menggelengkan kepalanya, "Tidak. Bawa dia ke sana, dia bisa kembali hidup-hidup. Tapi kamu tidak akan pernah hidup. Jika kamu ingin benar-benar menghancurkan pelindung Tao, panggil saja wanita bergaun polos itu." Wanita bergaun polos. Mileye menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menemukannya, tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa dia pergi mencarinya? Pasti aman untuk mengikutinya. Namun, dia lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Entah kapan, dia memiliki perasaan khusus untuk wanita bergaun polos,
dia tidak ingin bergantung padanya selama sisa hidupnya, apalagi menjadi bebannya. Saat ini, Queen tiba-tiba berkata lagi, tahukah kamu mengapa pelindung Tao hanya mengirim utusan Tao untuk bertemu denganmu? Mileye berkata, mereka meremehkanku. Queen tersenyum, ada sebagian alasannya, tetapi alasan sebenarnya adalah mereka memiliki musuh yang lebih kuat sekarang. Mileye sedikit mengernyit, musuh yang lebih kuat. Queen mengangguk, mereka terjerat. Mileye berkata dengan suara berat, Nona Queen, seberapa besar dimensi alam semesta 5 ini? Berapa banyak kekuatan yang dimilikinya? Queen berkedip, beri aku uangnya. Mileye. Queen tersenyum dan berkata, lupakan. Karena kamu mencarikan batu spiritual roh jahat, aku akan beritahu sedikit dengan gratis. Pertama, alam semesta 5 dimensi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Mengapa? Bagi sebagian orang, mereka hanya bisa pergi ke tempat yang terbatas. Jadi, bagi mereka, alam semesta 5 dimensi kecil, tetapi, untuk beberapa orang yang kuat seperti aku, alam semesta 5 dimensi cukup besar. Setidaknya untuk sekarang tidak ada perbatasan, tetapi sebagian besar tempat adalah ketiadaan. Dan ada beberapa tempat yang dibuka paksa oleh beberapa kekuatan, termasuk kota tanpa batas ini. Mileye bertanya, Nona Queen, siapa yang menciptakan kota tanpa batas ini? Queen tertawa, apakah kamu masih ingat wanita berkaki satu yang kamu temui di tepi sungai hari itu? Mileye mengangguk, ingat, dia yang membuatnya. Queen mengangguk, ya, dia. Namun, orang yang mengetahui bahwa kota tanpa batas ini dibuat olehnya, sekarang hanya tersisa 2. Mileye bertanya, kamu dan siapa? Queen berkedip dan tersenyum, tepat di depanku. Mileye tercengang, lalu berkata, hanya kamu dan aku. Nona Queen, siapa dia? Queen tertawa dan berkata, dia juga orang yang luar biasa. Izinkan aku memberitahu kamu, jika bukan karena aku hari itu, kamu akan dibunuh olehnya. Apalagi yang ingin ditanyakan Mileye, tetapi Queen berkata, kamu tidak perlu bertanya, aku tidak bisa memberitahumu identitas aslinya. Selain itu, untuk kekuatan yang kuat di alam semesta 5 dimensi, kamu sebenarnya telah berinteraksi banyak. Aku juga tidak ingin membedakan dengan jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah di antara kekuatan-kekuatan ini, tetapi aku dapat memberitahu kamu bahwa di antara kekuatan-kekuatan ini, dimensi kosong menempati urutan kedua. Dimensi kosong. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan nomor 1? Queen menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu. Namun, tegasnya, kekuatan nomor 1 ini mungkin tidak lagi muncul di dunia ini, jadi kamu bisa mengerti bahwa sekarang dimensi kosong adalah nomor 1. Mileye bertanya, mengapa kekuatan nomor 1 ini tidak muncul di dunia ini? Mengapa? Mata Queen sedikit berkedut, mengapa kamu begitu penasaran? Mileye. Queen melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu sekarang mengerti bahwa dimensi kosong adalah yang nomor 1. Mengenai dimensi kosong, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak, tempat itu tidak mudah, sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Menurutku, keberuntunganmu mungkin akan gagal di sana. Mileye tiba-tiba bertanya, mana yang lebih kuat, dimensi kosong atau kerajaan belantara milik Aro? Queen menjawab tanpa ragu, dimensi kosong. Mileye sedikit mengernyit, bagaimana kalau ditambah dengan Aro? Queen menatap Mileye, tetap masih dimensi kosong. Setelah mendengarnya, Mileye bertanya lagi, bagaimana dengan wanita bergaun polos? Ah! Queen meraung tiba-tiba, lalu menamparkan. Bang! Tanpa peringatan, Mileye langsung ditampar ratusan meter jauhnya oleh tamparan ini. Ketika dia berhenti, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya.
Tamparan barusan langsung melukai organ dalamnya. Mengerikan. Pada saat ini, Queen tiba-tiba mengacungkan jarinya, dan setetes mata air kehidupan super jatuh di depan Mileye. Maaf, aku tidak tahan. Mileye. Melihat ekspresi sedih Mileye, Queen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sejujurnya, terkadang kamu benar-benar pantas dipukuli. Tahukah kamu bahwa terkadang aku memiliki keinginan untuk memukulmu sampai mati? Wajah Mileye muram, wanita ini ternyata ingin menghajarnya sampai mati. Oh sial, ini terlalu menakutkan. Queen tiba-tiba bertanya, kenapa lukanya tidak serius? Saat dia mengatakan itu, dia akan menyimpan setetes mata air kehidupan super itu. Melihat ini, Mileye dengan cepat mengambil setetes mata air kehidupan dan meminumnya. Segera, seluruh tubuhnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Queen memandang Mileye, lain kali jangan tanya pertanyaan seperti ini. Kalau tidak, aku akan memukulimu lagi. Mileye ragu-ragu, lalu tersenyum, aku hanya penasaran. Queen menggelengkan kepalanya. Dia seseorang yang tidak ada dalam aturan, mengerti. Saat Mileye hendak mengatakan sesuatu, Queen tersenyum dan berkata, aku tidak akan membicarakannya denganmu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu ingin tahu markas pelindung Tao? Mileye bertanya, apakah ini gratis? Queen menggelengkan kepalanya, anggap saja aku tidak mengatakannya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye. Pada saat ini, Queen berhenti lagi. Dia menoleh untuk melihat Mileye. Hati-hati dengan utusan Tao itu, dia tidak selemah yang tadi. Setelah berbicara, dia menghilang. Di situ, Mileye terdiam sesaat, lalu menatap pedang penakluk jiwa di tangannya. Jiwani, berapa jiwa yang kamu butuhkan untuk maju lagi? Jiwani berkata, aku tidak tahu. Intinya, lebih banyak lebih baik. Mileye tersenyum, dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mencarikan lebih banyak untukmu. Jiwani cekikikan, terima kasih majikan muda. Mileye melihat sekeliling, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba hancur, dan tak lama kemudian, Mileye muncul di depan pintu pegadaian Tiandao. Mileye masuk ke pegadaian. Queen melirik Mileye, ada apa? Mileye berkata dengan suara yang dalam, Nona Queen, aku ingin posisi pelindung Tao itu. Queen berkedip, 100 gumpalan energi ungu. Mileye juga tidak tawar-menawar. Dengan jentikan tangannya, 100 gumpalan energi ungu muncul di depan Queen. Setelah Queen menyimpan energi ungu, lalu dengan kelingking, aliran cahaya putih masuk di antara alis Mileye. Segera, pesan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Mileye. Star Territory Tiandao. Pelindung Tao itu berada di Star Territory Tiandao yang sangat jauh, setidaknya 100 Star Territory dari tempatnya sekarang. Amat sangat jauh. Setelah beberapa saat, Queen tertawa dan berkata, mereka berada di Star Territory Tiandao, di mana peradaban seni bela diri juga sangat makmur. Jika kamu ingin pergi, aku bisa menyediakan formasi teleportasi di sini. Jika kamu pergi keluar sana dengan melintasi galaksi, setidaknya butuh waktu 10 tahun, tapi di tempatku ini, hanya butuh setengah jam. Tidak hanya itu, aku juga bisa menjemputmu. Dan semua ini, hanya membutuhkan 200 helai energi ungu. 200 helai energi ungu tidak rugi dan tidak bisa dibohongi. Di sini, aku bisa mengirim kamu ke Star Territory Tiandao secepat mungkin. Bagaimana? Mileye berwajah muram, Queen, apakah kamu kekurangan uang akhir-akhir ini? Queen mengerjap, lalu tertawa, sebenarnya, aku kekurangan energi ungu. Benda ini berguna bagiku. Mileye menunjuk sedikit, dan 400 helai energi ungu muncul di depan Queen.
200 helai energi ungu ekstra adalah hadiahku untukmu. Namun, aku tidak dapat berbisnis lagi dengan Nona Queen di masa depan. Karena aku tidak punya banyak energi ungu lagi. Queen ragu-ragu, lalu menyimpan 400 helai energi ungu. Miley Ye berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, "Aku tidak bisa menerima barang secara gratis darimu. Aku juga akan memberimu sesuatu." Setelah mendengarnya, kelopak mata Miley Ye berkedut. Saat ini, Nine tiba-tiba berkata, "Rutinitas." Bersambung.